Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku dan semangat pagi. Mudah-mudahan pada pagi hari ini, di hari Ramadan yang kesekian, kita masih tetap semangat, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, tak lupa kita semuanya harus bersyukur pada Allah karena pada pagi hari ini kita dipertemukan walaupun kita saling berjauhan karena sekarang wabah Covid masih merajalela. Jadi kita belajar dari rumah dan melaksanakan kegiatan amaliyah Ramadan di rumah masing-masing. Tapi bukan berarti itu menghalangi kita untuk bisa berbagi ilmu dan saling bersilaturahmi. Tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita semuanya. Nah, anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini Bu Titin akan membawakan sebuah materi yang mungkin sering kalian dengar atau mungkin kalian pernah dengar, tapi Bu Titin berpesan jangan pernah merasa bosan. Jangan lalu kita menjadi untuk apa sih mendengarkan materi ini, kayaknya aku pernah dengar deh. Sifat ilmu itu adalah harus selalu diulang. Kenapa? Karena ketika kita mendengar sekali itu belum tentu akan melekat di kepala. Tapi kalau kita sering mendengar dan terbiasa mendengar, insya Allah apa yang kita dengar itu akan bisa kita simpan di kepala dan di hati, kemudian dilakukan dalam perbuatan. Nah, anak-anakku, kali ini Bu Titin akan membawakan materi tentang mencintai Rasulullah. Siapa yang tidak tahu Rasulullah? Siapa yang tidak kenal? Nah, bagaimana sih supaya kita mencintai? Kita mencintai seseorang, pasti kita juga harus kenal sama orang tersebut. Nah, kalau misalnya kita mengaku agama Islam, kita mengaku beragama Islam, alangkah anehnya kalau kita tidak mengenal Rasulullah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya sudah begitu agung didengungkan dalam sholawat di setiap bibir-bibir para kaum muslimin dan muslimat. Ya, dan bahkan ketika kita membacakan salawat untuk beliau, kita akan mendapat syafaat dan nanti kita akan bertemu Rasulullah di surga Allah. Amin ya robbal alamin. Nah, anakku, tentu kita harus tahu dong alasannya. Kenapa sih kita harus mencintai Rasulullah? Alasan pertama adalah karena mencintai Rasulullah adalah sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Karena kita adalah umat Islam. Gak mungkin dong kalau misalnya pembawa wahyu, pembawa ajaran itu yang menyebarkan kepada kita, kepada umat Islam adalah Nabi Muhammad, masa kita tidak mencintai? Itu hal yang aneh tentu saja ya. Dan bahkan kedudukan mencintai Rasul itu tentu saja di bawah kedudukan mencintai Allah. Dan Allah sudah memerintahkan umat Islam untuk mencintai Rasulullah. Barang siapa taat dan ingin mencintai Allah, kata Rasulullah sendiri ya, maka cintailah aku, ya begitu. Nah, anak-anakku, terus alasan kedua kenapa sih kita harus mencintai Rasulullah? Orang kita nggak pernah lihat, nggak pernah melihat sosoknya, kita cuma mendengar nama beliau yang begitu diagungkan, terus kita juga mendengar sejarahnya. Bahkan kadang Bu Titin berpikir, emang kalian sering ya mendengarkan kisah tentang Rasulullah? Jangan-jangan cuma sepotong, jangan-jangan cuma sedikit. Karena kebanyakan kita nih sekarang ya, anak-anak zaman sekarang itu lebih suka nonton misalnya Upin dan Ipin, kemudian nonton Doraemon, main game. Sementara kisah tentang Rasulullah jarang sekali diperdengarkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, sedih sekali rasanya. Padahal Rasulullah itu adalah sosok yang begitu mulia. Jika kita mendengar kisah-kisah Rasulullah, jika kita mendengar bagaimana Rasulullah menegakkan ajaran Islam, mengajarkan ajaran Islam di muka bumi ini, Masya Allah, pasti akan bercucuran air mata kita. Akan rindu rasanya ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, anakku, alasan kedua kenapa kita harus mencintai Rasulullah adalah karena Rasulullah itu begitu sayang, begitu cinta pada umatnya. Bu Titin sangat terharu, Bu Titin sangat teringat ketika Bu Titin mulai bagaimana tumbuh perasaan cinta itu ketika Bu Titin membaca kisah tentang Rasulullah. Itu Bu Titin dapatkan ketika Bu Titin mulai kelas SMA. Nah, kalian jangan terlambat, lebih baik, lebih cepat lebih baik kan? Nah, Bu Titin di sana membaca ketika Rasulullah menjelang wafatnya di atas pangkuan Aisyah, Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Rasulullah aja yang begitu mulia, yang begitu Allah sudah katakan bahwa Rasulullah itu akan masuk surga, sudah dijamin masuk surga, tidak akan karena beliau tidak ada dosa. Tapi Rasulullah saat itu apa? Ketika sakaratul maut, Rasulullah merasakan begitu sakitnya. Dan apa yang beliau ingat? Beliau bertanya pada Jibril, "Wahai Jibril, begitu sakitnya sakaratul maut ini, duhai Jibril, bagaimana dengan umatku, duhai Jibril?" Rasulullah mengingat umatnya, nak, mengingat kita semuanya. Nanti gimana kalau kita menghadapi sakaratul maut? Gimana kita kalau beliau tidak ada? Jadi bukan keluarganya yang dia ingat, bukan anaknya, bukan istrinya, tapi kita semuanya. Subhanallah, ya Allah. Apa masih ada di zaman sekarang ini pemimpin yang memikirkan umatnya? Nah, itulah alasan kenapa kita harus mencintai Rasulullah. Di samping satu, yang pertama karena tadi adalah kewajiban yang Allah berikan, tapi betitik lebih memilih yang kedua. Begitu mulianya Rasulullah, begitu mulianya akhlak beliau. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan untuk mencintai Rasulullah? Anak-anakku sekalian, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Itu ada sebetulnya banyak sekali, tapi Bu Titin akan menyampaikan 5 garis besarnya saja. Apa itu? Yang pertama adalah, ingat ya, ada 5 garis besar cara kita mencintai Rasulullah. Ingat loh, tidak hanya diingat, dihafalkan, tapi tolong diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja itu? Pertama adalah dengan mengagungkan, dengan memuliakan, dan meneladani Rasulullah, ya. Bagaimana caranya? Contoh yang sederhana, ya. Misalnya, kita kan tidak ketemu dengan Rasulullah, kita sering menceritakan beliau, kemudian kita memanggil beliau ketika kita sedang bercerita tentang beliau, kita menyebutnya hanya sekedar nama, itu Nabi Muhammad. Menggunakan kata ganti yang biasa-biasa saja. Itu harus dibedakan, ya. Jadi menggunakan kata ganti, misalnya beliau Rasulullah yang mulia, ya. Kemudian yang terhormat, ya. Itu yang kita gunakan untuk mengagungkan dan memuliakan. Itu salah satu contoh kecil saja, ya. Kemudian ketika kita juga bersalawat, ya, bersalawat atas Nabi, itu juga termasuk memuliakan. Kita sebut-sebut nama beliau dalam doa kita. Sebelum kita sampaikan harapan-harapan kita pada Allah, kita lewat dengan syafaat kepada Rasulullah. Itu salah satu bentuk kita memuliakan dan mengagungkan Rasulullah. Kemudian bagaimana cara yang kedua? Cara yang kedua dalam mencintai Rasulullah adalah mentaati perintah Rasulullah. Sebagaimana kita mentaati perintah Allah, tentu saja perintah Allah pasti akan memerintahkan kita untuk menyayangi dan mentaati Rasulnya. Barang siapa ingin dicintai oleh Allah, demikian kata Nabi dalam salah satu surat Al-Maidah ayat 31, itu disebutkan, barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, maka cintailah aku, ya, dan ikuti perintahku. Nah, kemudian bagaimana cara mentaati perintah Rasulullah itu sudah banyak sekali. Tapi untuk usia kalian yang masih SD, ya, ini Bu Titin berikan contoh-contoh yang sederhana. Misalnya sholat 5 waktu tepat, ya, sholat tepat 5 waktu, berwudu dengan baik dan benar,
kemudian belajar dengan rajin, mencintai orang tua, mematuhi perintah mereka, mendengarkan nasihatnya, mentaati guru, menghormati guru, kemudian sayang pada adik dan kakak, mencintai binatang piaraan dan tumbuhan di sekitar kita, mencintai lingkungan. Itu adalah perintah-perintah Rasulullah yang semuanya itu adalah ditujukan untuk kemaslahatan kita, kebaikan kita, tidak hanya untuk Rasulullah dan umatnya zaman dulu, tidak, tapi sampai sekarang. Tidak hanya untuk umat Islam, tapi adalah untuk umat seluruh dunia, karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi apa yang kita lakukan itu akan manfaat juga, tidak hanya untuk orang sekitar kita, tapi juga umat di luar agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah membenarkan ucapan beliau. Jadi ketika kita mendengar hadis, apa-apa yang pernah beliau katakan di dalam hadis, itu kita harus benarkan. Jangan bilang biar aku sih nggak percaya gitu ya. Maksudnya tidak. Bagaimana dulu Rasulullah pernah tidak dipercaya oleh umatnya ketika beliau mengatakan bahwa beliau sudah melakukan Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram dalam satu malam. Orang tidak percaya. Rasul Muhammad, apa itu? Dia bohong. Dia bilang melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma semalam, dan katanya disuruh perintah sholat. Nah, itu kalau misalnya kita seperti itu kan artinya kita tidak membenarkan ucapan beliau. Ingat siapa salah satu sahabat beliau yang pertama kali membenarkan? Ya, Abu Bakar Siddiq ya. Beliau digelar Siddiq karena beliau membenarkan ucapan Rasulullah. Nah, kemudian yang keempat adalah beribadah sesuai petunjuk Rasulullah ya. Jadi ketika kita sholat, ketika kita wudhu, ketika berpuasa atau saum, ketika berzakat, berinfak, itu sudah diatur semuanya oleh Rasulullah ya. Jadi tidak asal-asalan. Bahkan mungkin kita, ngapain sih kok sholat kan sujud jungkal-jungkal, kayaknya. Nah, jadi kita ibadah-ibadah ikutin aja gitu ya, ikutin apa yang sudah Rasulullah tunjukkan. Caranya seperti itu kita tunjukkan. Jangan kita berkreasi, aku sholatnya mau sama nanti tangannya aku ke atas terus aku ke samping gitu. Itu artinya tidak mengikuti petunjuk Rasulullah ya. Atau misalnya saumnya, aku saumnya nanti sahurnya jam 9 gitu ya. Nah, Rasulullah mencontohkan saum seperti apa, kita ikuti ya, jangan bercanda ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengingat Rasul di setiap aktivitas. Apa itu implementasinya? Apa itu bentuk nyatanya yang kita lakukan? Misalnya nih kita mau makan, kita langsung nih tidak cuci tangan, langsung karena laparnya pulang sekolah langsung makan. Tapi sebelum itu ingat, Rasulullah kan mengajarkan aku untuk berdoa dulu, untuk cuci tangan dulu. Nah, ketika kita beraktivitas makan, kita ingat Rasulullah, cara Rasulullah tuh begini, aku harus ngikutin gitu ya. Misal yang kedua, kita di sekolah ada teman yang nakal sama kita awas nih ya, temanku ini aku balas nanti, dia nyakitin aku, dia jahatin aku. Pas kita mau balas, kita ingat Rasulullah, tapi kan Rasulullah itu beliau itu sangat baik, beliau itu tidak pernah dendam. Aku nggak mau balas teman aku mau ngikutin Rasulullah. Subhanallah ya. Nah, terus misalnya kita lihat kucing kita jijik, kita geli gitu, terus akhirnya kita kucing sana, kita tendang nih kucingnya. Tapi sebelum kita nendang tuh, mau kita tendang, kita ingat Rasulullah kan sayang sama kucing ya. Gak jadi. Kalaupun aku jijik sama kucing, aku memang nggak aku tendang, aku biarin aja. Subhanallah, seandainya kita bisa meneladani dan mengingat Rasulullah di setiap aktivitas kita, itu tandanya kita sudah mencintai Rasulullah. Nah, anakku sekalian, begitu saja dari Bu Titin. Dan ada satu PR dari Bu Titin ya. Bu Titin ingin mengajarkan lagu buat kalian dalam rangka kita mencintai Rasulullah. Bu Titin akan nyanyikan sedikit saja. Nanti PR-nya adalah kalian cari lagu itu di YouTube ya. Baik, dengarkan seperti ini.
Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu dan pastikan mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Nah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang Bu Titin sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan mengingatkan Bu Titin pribadi. Apakah Bu Titin sudah sayang, sudah cinta sama Rasulullah dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ingat, iman itu tidak hanya manis di bibir, tapi diingat dalam hati, kemudian dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Apabila ada yang salah, itu datangnya dari Bu Titin pribadi, dan apabila kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf lahir batin dan selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.